Tapi namanya... itu di pesantren? Iya. Itu sebelum kejadian itu? Iya, sebelumnya. Oh. Ya insya Allah nggak usah takut lagi mati lampu kan? Mungkin ada yang pakai senter. Nggak ada. Nggak ada cahayanya, nggak seterang itu Oh di nggak terang pinggir. gitu ya. Jangan takut, tapi jangan putih. takut. Pak Ustadz langsung kita doakan. Mas Robi pegang boleh Bu mikrofonnya. Ibu ikhlas ya disembuhin Pak Ustadz ya? Ya yang mana yang mau disembuhin sekarang? Ibu kayaknya Pak Ustadz karena Winda ya? insya Allah sudah sembuh kan ya. Tapi kalau Winda mau bantu. Telinga di sini iya, ya. Dua-duanya. Sini. Terus saya sering sakit. Terus ini saya kan telinganya sakit. Iya, di rumah semua anak-anak pada sakit gatal-gatal suami, semua. Terus ini saya punya keluhan sakit, katanya sakitnya di kemaluan saya, kata dokter kista, katanya harus diobatin, dioperasi, tapi saya gak punya uang lah istilahnya buat biaya. Itu Gitu keluhan ibu sakit di telinga, ya. sini, ya, sekeluarga gatal-gatal, ya, mandi saya rajin punya, ya semua ya? Ya rajin mandi, udah dikasih obat. Air bersih ya kalau bersih, di sana. ya. Nah ibu ada keluhan lain nggak? Kalau mama di rumah gimana? Jadi kayak kamu dulu atau gimana yang kamu lihat? Sering sakit panas. Sering sakit panas. Terus? Semenjak bikin warung terjadi gatal-gatal sampai sekarang udah lama. Ya udah Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Langsung ini ada dua ya tampaknya. Apa yang Pak Ustadz bisa lihat, silakan Pak Ustadz. Iya banyak amalan-amalan aja di Ibu sama Mbak. Tapi Mbak emang ada kemasukan karena emang tidak tahu ya main-mainnya teman-teman pesantren. Ya kan mereka anak-anak juga tidak tahu bahwa ilmu yang digunakan itu sebenarnya bisa bahaya untuk kejiwaan ya. Yang kena Mbak siapa namanya? Winda. Mbak Winda. Winda. Iya. Mbak Winda. Jadi kasusnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah aja di rumah punya TV jadi bisa lihat siraman kalbu. Kalau enggak wallahu alam lah. Iya ya. Pak Ustadz. Ya. Gimana coba? Untung TV-nya nggak ikut dipecahkan gitu. Itu masih untung itu. Kalau dipecahkan gimana? Mau lihat apa? Radio. Saya nggak ngisi acara radio. Iya, tapi ya alhamdulillah bisa bicara yang baik, normal begini. Iya walaupun belum ya, saya melihat ini belum. Tapi sudah bisa komunikasi gitu ya. Ya. Ya alhamdulillah. Nah waktu pakai sorban terus gimana itu ya? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Ibu, maksud saya tanya ke ibu waktu pakai sorban itu gimana terus? Kan lagi ngamuk-ngamuk dia ngambil tadi pakaian. Nah, terus ke masjid terus ngapain? Maksudnya? Katanya mau sholat. Bersihin masjid. Ya, udah sholat saya liatin, bersih masjid, karpetnya di masjid ya. Dan lagi di pesantren dia ngasih tahu sama saya, Umi Bapak udah bangun, udah lagi masjid, saya lagi sholat, udah ada telepon bunyi-bunyi. Waktu malam setelah nisfu Sa'ban, di pinggir saya lagi tidur, di pinggirnya lagi banyak anak-anak. Habis saya ceritain, pas ada yang manggil suara bapak. Ternyata, bilangnya gini, apa? Assalamualaikum, Win. Pas dilihat di pinggir ada cahaya, cahayanya besar banget putih. Waktu pas mati lampu lagi, saya takut, saya tutup aja, gak dibales salamnya. Insya Allah jangan takut ya. Tapi itu di pesantren? Iya. Itu sebelum kejadian itu? Iya sebelumnya. Oh, Ya insya Allah nggak usah takut lagi mati lampu kan? Mungkin ada yang pakai senter. Nggak ada. Nggak ada cahayanya, nggak seterang itu Oh di nggak terang pinggir. gitu ya. Iya, Jangan takut, tapi jangan putih. takut. Pak Ustadz langsung kita doakan. Mas Robi pegang boleh Bu mikrofonnya. Ibu ikhlas ya disembuhin Pak Ustadz ya? Ya yang mana yang mau disembuhin sekarang? Ibu kayaknya Pak Ustadz karena ibunya Winda ya? insya Allah sudah sembuh kan ya. Tapi kalau Winda mau bantu doa Kan nggak apa? suka jadi-jadi di rumah, kalau misalkan sembuh, Oh, masih 1 kambuh-kambuh. minggu, kambuh lagi. Oh gitu. Iya. Tapi nggak kayak dulu. Enggak kayak dulu, makanya saya jengkel Pak Ustadz. Loh, gimana? Ya jengkel gini anak. Ya jangan gitu. jengkel. Harus kemana diarahin anak, ngobatin anak saya gitu maksudnya. Iya. Lah kan takdirnya lagi seperti itu. Ya Iya, nggak iya. usah jengkel sama Mbak Winda, kasihan. Jengkellah sama yang membuat takdir. Oh iya. Jangan ya. Siapa yang membuat takdir? Allah, Allah, gitu. ya janganlah ya. Nggak boleh. Ibu Ya udah. terima aja ikhlas. Ya, Sekarang ya. yang mau didoain yang mana nih? Ibu ya. Mbak Dua-duanya. Winda. Dua-duanya saya kan punya keluhan. Seperti itu. Kalau dua-duanya pusing saya nanti Bu. Hah? Masa tapi kan saya mau ngobatin ini keluhan saya. Mau dioperasi saya nggak punya Itu biaya. kayaknya lebih enak Mbak Winda deh.
Mbak Winda. Karena iya lebih masa depannya jelas, masih panjang. Iya, iya, makasih ya Pak. Maksudnya, Nggak boleh maksudnya, gitu dong. maksudnya itu masa depannya itu masih panjang, Iya. masih butuh imam kan gitu. Kalau ibu kan imamnya udah ada kan gitu. Ibu kan paling gatel-gatel aja lah ya. Gatel-gatel. Pak Ustadz nggak boleh gitu, Ibu mohon maaf ya. Pak Ustadz emang sering bercandaan Iya, ya. iya, iya. Masa Apa? depan Ibu juga cerah kok ya, Ya, tenang. ya, alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau udah sembuh. Kan Amin, saya sama ya saya. karena masa depannya Iya. kan ada di Winda. Iya. Ibu, Winda, Mas Robi pegang mikrofonnya biar total 100% dari rumah aja udah sembuh, apalagi langsung ketemu Pak Ustadz ya. Oke, amin, amin. Ya, Yo, silakan Pak Ustadz. Iya Mbak Winda, aminkan doa saya. Ibu ikut aminkan ya. Iya anaknya jangan dimarahin terus ya Bu. Aminkan doa saya Mbak Winda, tulus ikhlas. Lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Winda. Saat ini ada di hadapanku, ya Allah. Mbak Winda beberapa waktu yang lalu jiwanya goncang, ya Allah, karena melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan gaib. Ya Allah, aku memohon kepadamu beberapa ilmu gaib yang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda menyebabkan Mbak Winda hilang ingatan, menyebabkan Mbak Winda goncangan jiwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu gaib yang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda, apapun bentuknya dia, kalau dia masuk ke dalam tubuh seorang manusia, insya Allah atas izinmu bahwa ilmu gaib itu sebenarnya tidak baik bagi tubuh manusia dan bahkan untuk Mbak Winda. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu-ilmu gaib yang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Winda, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Winda, ya Allah. Jika ilmu-ilmu gaib yang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda tersebut musyrik, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Winda, ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Winda, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa Mbak Winda, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Winda, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh ilmu-ilmu gaib yang memang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda, baik dari teman-temannya yang bermain-main dengan ilmu gaib maupun ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah, yang sudah menyatu dalam tubuhnya Mbak Winda. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu gaib yang menempel pada organ-organ tubuhnya Mbak Winda, yang menguasai pikirannya Mbak Winda, yang menguasai memorinya Mbak Winda, yang menguasai motoriknya Mbak Winda, yang menguasai otak kecilnya Mbak Winda, yang menguasai keseimbangannya Mbak Winda, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Winda banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Winda, ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Winda banyak sekali ilmu-ilmu pengobatan-pengobatan dari orang pintar dan dukun, ya Allah, jika ilmu pengobatan dan orang pintar serta dukun tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Winda. Ampunilah dosa-dosa musyrik orang tua Mbak Winda, ya Allah, yang memasukkan pengobatan musyrik ke dalam tubuh Mbak Winda, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah,
Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah, amin. Melalui air putih yang dibaca-bacakan mantra, melalui bacaan amalan-amalan yang melalui angin, ya Allah, dan melalui sentuhan tubuh dan sebagainya, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang ada di dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan jika dalam membaca Quran niat